Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu. Bagaimana harimu? Semoga selalu sehat ya. Saya Umi Septi akan kembali menemani kalian dengan tema sejarah. Kali ini kita akan belajar tentang konsep berpikir sejarah, yang mana tujuan pembelajaran dalam KD 3.1 ini di kelas 10 kita akan memahami tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu. Sebelum kita masuk ke materi, Umi Septi akan memberikan tentang pengertian sejarah dulu ya. Oke, pengertian sejarah secara epistemologi yaitu sebagai sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu. Sejarah ini berasal dari kata syajaratun yang artinya pohon. Sejarah diumpamakan menyerupai perkembangan sebuah pohon, karena pohon dalam hal ini dihubungkan dengan keturunan atau asal-usul keluarga raja atau dinasti tertentu. Jadi dikatakan sebagai pohon sebab pohon akan terus tumbuh dan berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Kita bahas yuk istilah lain dari sejarah. Ada dari bahasa Indonesia dan dari bahasa asing. Kalau dari bahasa Indonesia, sejarah itu dari bahasa Minang yang artinya tambo. Sedangkan dari bahasa Jawa, sejarah itu yang artinya babat. Sekarang kita bahas yuk yang dari bahasa asing. Yang dari bahasa asing, yaitu dari bahasa Jerman, sejarah itu adalah Geschichte atau sesuatu yang telah terjadi. Di bahasa Belanda, sejarah adalah Geschiedenis yang artinya yang terjadi. Di dalam bahasa Yunani, sejarah adalah historia yang artinya apa yang telah diketahui. Yuk bahas lagi tentang tokoh-tokoh sejarah. Di sini Umi Septi akan menjelaskan dua tokoh sejarah, yakni Herodotus dan Muhammad Yamin. Kalau Herodotus mengartikan sejarah tidak berkembang ke arah masa depan dengan tujuan pasti. Akan tetapi sejarah itu bergerak seperti lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Kalau menurut Muhammad Yamin, sejarah ialah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atau hasil penyelidikan berbagai peristiwa yang akan dibuktikan dengan kenyataan. Dalam sejarah itu ada cirinya. Apa aja sih cirinya? Yang pertama, unik atau hanya terjadi satu kali. Yang kedua, abadi atau artinya tidak berubah. Yang ketiga, yaitu penting sebagai cerminan dalam kehidupan. Kita tadi sudah membahas tentang pengertian sejarah. Lanjut yuk, bahas tentang konsep berpikir sejarah. Di sini Umi Septi akan menjelaskan tentang konsep berpikir secara kronologi, periodisasi, kausalitas, diakronik, dan sinkronik. Apa itu kronologi? Kronologi mengandung arti pengetahuan tentang urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Dalam kronologi ini perlu mengurutkan kejadian atau peristiwa berdasarkan waktu. Contoh yuk, peristiwa G30 SPKI itu dimulai ketika pertengahan bulan September tahun 65, di mana tersebar isu pemberontakan Dewan Jenderal untuk mengkudeta Presiden Soekarno. Di malam tanggal 30 September 1965, para tokoh di PKI sepakat melindungi rezim dari kudeta dengan cara menculik Jenderal Angkatan Darat di kediamannya masing-masing. Lalu pagi hari, yakni tanggal 1 Oktober 65, para pasukan PKI berhasil menculik para jenderal dan membawanya ke lubang buaya di Halim Perdana Kusuma. Tanggal 3 Oktober 65, Soeharto bersama Sarwoedi atau pimpinan RPKAD berhasil menemukan lubang sumur yang tertutup pohon pisang. Itu adalah suatu kronologi runtutan waktu dalam peristiwa G30 SPKI. Begitu, bisa melanjutkannya. Lalu kita bahas yuk tentang periodisasi. Apa itu periodisasi? Periodisasi adalah pembagian waktu menurut zamannya. Istilah periodisasi setara dengan pembabakan. Periodisasi yang dibuat para ahli tentang suatu peristiwa yang sama dapat berbeda-beda bentuknya, dikarenakan alasan subjektif. Periodisasi ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami peristiwa-peristiwa sejarah. Dalam periodisasi sejarah Indonesia ada pembagiannya. Yang pertama, praaksara. Yang kedua, masuk dan berkembangnya pengaruh budaya India. Yang ketiga, masuk dan berkembangnya Islam. Yang keempat, zaman kolonial. Yang kelima, zaman pendudukan Jepang. Keenam, revolusi kemerdekaan. Ketujuh, masa Orde Lama. Kedelapan, masa Orde Baru.
dan ke-9 reformasi. Itu semua adalah periodisasi sejarah Indonesia. Sekarang kita bahas yuk tentang kausalitas. Kausalitas ini menyangkut hubungan sebab akibat antara dua atau lebih peristiwa. Pengetahuan tentang hubungan sebab akibat sangat penting dalam pembelajaran sejarah, terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Jawaban terhadap pertanyaan mengapa itu harus adanya suatu uraian tentang sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa terjadi Perang Dunia Kedua tahun 1939? Mengapa Perang Dunia Kedua berakhir tahun 1945? Itu adalah pertanyaan dari sebab akibat. Kemudian, setelah kausalitas, kita akan membahas tentang diakronik. Apa itu diakronik? Mungkin asing ya bagi yang belum mengetahui tentang sejarah lebih dalam. Oke, pemikiran diakronik adalah kemampuan memahami peristiwa dengan melakukan penelusuran pada masa lalu. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah, artinya sejarah itu memanjang dalam waktu, sedangkan ilmu-ilmu sosial itu sinkronik, yakni melebar dalam ruang. Oleh karena itu, pemikiran diakronik sangat mementingkan proses terjadinya suatu peristiwa. Contoh, guna memahami proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 45, harus menelusuri perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sejak masa penjajahan Belanda pada abad ke-19. Itulah diakronik. Sekarang kita beralih dulu. Yang terakhir itu adalah sinkronik. Berpikir sinkronik memahami peristiwa dengan mengabaikan aspek perkembangannya. Cara berpikir sinkronik ini memperluas ruang dalam suatu peristiwa. Contoh, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 dijelaskan dengan menguraikan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Oleh karena itu, cara berpikir sinkronik sangat mementingkan struktur yang terjadi dalam setiap peristiwa. Contoh, topik sejarah yang diakronik. Buruh perkebunan kopi di Y5 1892 sampai 1932. Dengan judul tersebut sengaja diberi angka tahun semata-mata untuk menunjukkan sifatnya yang diakronik. Sedangkan untuk sifat yang sinkronik dapat ditemukan dalam kajian buruh yang melihat dari aspek sosial maupun ekonomi. Oke, saja untuk materi sejarah hari ini. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan sampai habis. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.